Dan kemudian di sana ada Imam Ibnu Salah dan Al-Imam An-Nawawi. Sedikit kita bercerita tentang Imam Ibnu Salah dan Imam An-Nawawi, ataupun nanti kita cerita sedikit. Jadi Imam Ibnu Salah itu memiliki kitab namanya adalah kitab Muqaddimah Ibnu Salah, atau nama asli kitab tersebut adalah Ma'rifatul Ulumil Hadis. Kitab ini kitab ini beliau buat itu untuk menyempurnakan kitab dari kitabnya Al-Hakim. Kitab Al-Hakim. Al-Hakim itu punya kitab namanya adalah Ma'rifah Ulumul Hadis juga. Al-Hakim namanya Abu Abdullah An-Naisaburi yang wafat tahun 405 Hijriah. Beliau memiliki kitab namanya Ma'rifah Ulumul Hadis. Kemudian datanglah Al-Imam Ibnu Salah atau Abu Amru, namanya adalah Al-Hafidh Abu Amru Ibni Salah. Ibnu Salah. Ya, ini marfu karena kita masih di awal. Marfu yang wafat tahun 643 Hijriah. Kemudian beliau punya kitab namanya Muqaddimah Ibnu Salah. Terkenalnya adalah kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Akan tetapi kitab tersebut memiliki nama asli adalah Ma'rifah Ulumil Hadis, bagaimana nama kitabnya Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi yang wafat tahun 405 Hijriah. Kalau Ibnu Salah wafat tahun 643 Hijriah. Nah, kitab daripada Imam Ibnu Salah ini, Al-Hafidh Ibnu Salah, itu sebagai kitab yang diikuti para ulama-ulama setelahnya, atau di sana tidak ada kitab satupun yang terlepas dari kitabnya Ibnu Salah. Kitab-kitab muasarah, kitab-kitab kitab-kitab muasirah, kemudian ataupun kitab-kitab setelah zamannya Imam Ibnu Salah itu semuanya bersandar atau semuanya mengikuti daripada kitab Ibnu Salah. Dan Imam Ibnu Salah itu membagi hadis menjadi 65. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah, di sana Imam Ibnu Salah itu membagi hadis menjadi 65 macam. Nah, sedangkan di kalangan kita mungkin hanya mengenal hadis itu kalau enggak sahih ya dhaif. Padahal di sana ada 65 menurut Imam Ibnu Salah. Kemudian ada nanti lebih lagi sampai 100, bahkan 100 lebih. Nah, setelah itu dari kitab namanya kitab Muqaddimah Ibnu Salah, itu di sana ada yang meringkas kemudian mensyarah. Ada yang mensyarah langsung kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian ada yang menjadikannya sebagai manzumah. Siapa saja? Di antaranya ada Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau mengikhtisar atau meringkas kitabnya Muqaddimah Ibnu Salah, itu diringkas menjadi kitab namanya Al-Irsyad. Kitab pertama yang ringkasan daripada kitab Imam Nawawi yang pertama yang sebuah ringkasan, berbentuk ringkasan daripada kitab Muqaddimah Ibnu Salah itu adalah kitab Al-Irsyad. Nah, kitab Al-Irsyad ini kemudian beliau ringkas lagi agar lebih ijaz, yakni menggunakan kata-kata, menggunakan bahasa yang ringkas tetapi memiliki makna yang dalam. Beliau ringkas menjadi kitab namanya At-Taqrib. Nah, kitab Taqrib ini kemudian disyarah oleh ulama Al-Azhar Asy-Syarif yang sangat terkenal. Siapa? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Beliau adalah ulama Al-Azhar terkenal dengan kitabnya adalah Tafsir Jalalain. Beliau di dalam hadis juga memiliki dalam tafsir ada kitab yang lebih besar lagi, yaitu kitab Tafsir Al-Ma'sur. Kitab tafsir di dalam tafsir yang lebih dari 10 jilid itu ada. Dan kemudian dalam ilmu hadis beliau punya kitab namanya kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti itu memiliki kitab namanya adalah kitab Tadribur Rawi. Kitab Tadribur Rawi ini termasuk kitab mutawasid bagian akhir, mutawasid akhir di dalam tingkatan pembelajaran ilmu hadis. Nah, kemudian setelah Imam di sana selain Imam As-Suyuti, di sana juga ada Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi juga membuat syarah daripada kitabnya Imam An-Nawawi, yaitu Taqrib.
Nah, selain Imam An-Nawawi yang mengikhtisar juga ada namanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu merupakan murid daripada Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Katsir itu juga Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir itu juga mengikhtisar dengan nama Ikhtisar Ulumil Hadis. Ikhtisar Ulumil Hadis. Ibnu Katsir itu mengikhtisar dengan nama Ikhtisar Ulumil Hadis. Beliau wafat tahun 774 Hijriah. Beliau wafat tahun 774 Hijriah. Menilai kitab namanya Ikhtisar Ulumil Hadis. Ini adalah kitab mubtadi, untuk mubtadi. Ikhtisar Ulumil Hadis ini kitab untuk mubtadi. Kemudian datanglah Imam Syekh Duktur Fadilatul Syekh Ad-Duktur Ahmad Muhammad Syakir min Ulama'il Azhar Asy-Syarif. Beliau kemudian datang, kemudian mentaklik atau memberikan syarah daripada atau tambahan daripada kitab Ikhtisar Ulumil Hadis Ibnu Katsir, li Ibnu Katsir. Kemudian beliau beri nama samahu kitab Al-Ba'isul Hasis Syarh Ikhtisar Ulumil Hadis li Ibnu Katsir. Jadi kalau Ibnu Katsir itu kitabnya adalah Ikhtisar Ulumil Hadis, kemudian kalau taklikannya Syekh Ahmad Muhammad Syakir min Ulama'il Azhar Asy-Syarif, beliau adalah kitabnya namanya Al-Ba'isul Hasis. Kitab ini juga dipelajari di Al-Azhar Asy-Syarif. Begitu juga Tadribur Rawi. Tadribur Rawi juga dipelajari di Jami'il Azhar Asy-Syarif. Begitu juga kitab Muqaddimah Ibnu Shalah juga diajarkan di Jami'il Azhar Asy-Syarif. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat syarahnya langsung bisa mengecek di YouTube-nya Al-Azhar Asy-Syarif. YouTube-nya Al-Azhar di sana sudah lengkap mengenai rekaman para ulama ketika menjelaskan ilmu hadis. Setelah di situ ada Imam An-Nawawi, kemudian ada Imam Ibnu Katsir, di sana ada juga namanya Imam Al-Iraqi, membuat Alfiyah Al-Iraqi sebanyak 1000 lebih bait mengenai ulumul hadis. Kemudian yang sering saya sampaikan juga adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti juga membuat Alfiyah As-Suyuti, yang itu merupakan tambahan daripada itu mengikut juga Imam Al-Iraqi, akan tetapi apabila di dalam Imam Al-Iraqi itu mungkin ada beberapa yang kurang, kemudian ditambahkan oleh Imam As-Suyuti. Wa hadhihi manzumatun tahkid durar wa hadhihi manzumatun tahkid durar. Dan kemudian di dalam Alfiyah As-Suyuti itu dikatakan bahwa wa hadhihi alfiyatun tahkid durar manzumatun domantuha ilmal asar. Saya sedikit lupa. Wa hadhihi alfiyatun tahkid durar manzumatun domantuha ilmal asar. Fa'iqatan alfiyatal iraqi fil jam'i wal ijazi wat tisaqi. Di situ dikatakan oleh Imam As-Suyuti begitu. Jadi wahadi di dalam muqaddimahnya itu wahadihi alfiyatun tahkid durar manzumatun domantuha ilmal asar fa'iqatun alfiyatal iraqi fil jam'i wal ijazi wat tisaqi wallahu yajzi sabiqal isani liwalahu walidabil imani. Jadi di situ Imam As-Suyuti itu bagus gini, di akhir sebelum masuk ke bab aqsamul hadis, di situ beliau mendoakannya wallahu yajzi sabiqal isani, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kemudian membalas kebaikan li walahu, li untukku ya Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian walahu siapa? Yaitu Al-Iraqi, Al-Imam Al-Iraqi, karena Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu membuat manzumah Alfiyah Al-Iraqi itu berdasarkan daripada kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, kemudian diikutilah oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti mendoakan liwalahu walidabil imani, bagi orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rukun yang 6, maka di situ Imam Jalaluddin As-Suyuti juga mendoakannya, semoga Allah memberikan kebaikan. Nah,
Kitab Alfiyah Al-Iraqi itu disyarah oleh Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi itu merupakan muridnya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani merupakan ulama besar daripada Jami'il Azhar atau ulama Al-Azhar Asy-Syarif pada masa itu. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga memiliki kitab di dalam ilmu hadis, itu adalah kitab namanya Nukhbatil Fikar fi Tawdihi Ahlil Asar. Sebentar, saya lupa. Namanya adalah Nukhbatil Fikar fi istilahi fi mustalah Ahlil Asar. Nukhbatil Fikar fi mustalahi Ahlil Asar. Beliau wafat tahun 852 Hijriah. Setelah itu datanglah Imam As-Sakhawi, kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hampir bersamaan, Jalaluddin As-Suyuti berguru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya sering kita temukan di sanad keilmuan kita dari kami dari Al-Azhar Asy-Syarif itu, di sana mesti ada biasanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian ada Imam Zakaria Al-Ansori. Itu biasanya sudah sangat banyak karena pemegang sanad keilmuan pada zaman itu ya beliau-beliau. Kemudian di akhir itu biasanya siapa? Muhammad Yasin Al-Fadani. Kebanyakan begitu. Jadi sanad keilmuan itu datang dari Al-Azhar, kemudian pergi ke salah satu putra bangsa Indonesia yang sangat masyhur di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian setelah itu sanadnya diambil kembali oleh Al-Azhar, diambil oleh para ulama Al-Azhar. Biasanya ada di sana Syekh Ali Jum'ah. Beliau juga memiliki sanad keilmuan. Sanad keilmuan beliau banyak juga berasal dari Syekh Yasin Al-Fadani. Begitu juga ulama-ulama kibar Al-Azhar Asy-Syarif banyak yang berguru kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Indonesi. InsyaAllah kita sebagai orang Indonesia seharusnya bangga dan kita harus bisa belajar, berusaha untuk bisa menjadi penerus beliau. Oke, kita lanjut kepada pembahasan kitab. Tadi sudah kita pergi ke berjelajah kepada kitab. Jadi kalau kita lihat saja itu tadi adalah sebagian daripada kitab-kitab dalam ulumul hadis. Itu sangat banyak sekali. Lantas bagaimana ketika banyak orang yang tidak belajar ilmu hadis sampai banyak kitab yang sudah sampai dikhatamkan, kemudian banyak berkomentar tentang hadis. Mereka hanya tahu hadis itu sahih, kalau nggak sahih ya dhaif. Padahal di sana Imam Ibnu Salah katakan berapa? 65. Oke, kita lanjut. Musalliyan ay usalli hala kauni musalliyan fahiya halu muakkidatun hudhifa amiluha ay wa musalliman ala sayyidina Muhammadin khairi nabiyyin ursila bi alifil itlaq ay ursila li umumil khalqi. Kemudian setelah beliau katakan abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Kemudian di situ adalah mengucapkan salawat Nabi. Nah, berdasarkan ta'liq tadi bahwa salawat Nabi itu masih termasuk adalah ibtida idhofi, yakni ibtida yang idhofi, bukan hakiki. Karena di situ sudah diawali oleh bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi tadi masih termasuk ibtida. Nah, kemudian musalliyan ala nabi ursila. Salah. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Khairin nabiyyin ursila. Di situ ursila itu adalah di situ di akhir itu menggunakan alif, ursila ada alifnya. Kenapa? Itu di dalam ilmu qafiyah. Ketika kita selesai membahas ilmu arud, maka kita akan mempelajari namanya ilmu qafiyah. Ilmu qafiyah itu adalah ilmu mengenai akhir daripada syair, mengenai daripada akhir bait, itu dinamakan ilmu qafiyah. Di sana ada harfur rawi. Kemudian di sini menggunakan huruf itlaq, alif. Ketika di situ berakhir dengan fathah maka ditambah alif, ataupun terkadang juga tidak ditambah alif, tetapi nanti ketika menggunakan takti, menggunakan kitabah arudiyah maka ditambahkan huruf alif.
ursila begitu. Jadi di sana ada dua. Satu, biasanya menggunakan tambahan diisbakkan ketika harokatnya fathah berarti ditambah alif, ketika dhammah ditambah waw, ketika kasroh ditambah ya. Akan tetapi di sana juga bisa tidak ditambahkan huruf-huruf mad. Makharijul huruf fi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fal alifu jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Huruf mad dari fal aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Jadi huruf mad itu ada 3, ada alif, kemudian wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Yaitu tambahannya ukhtaha, yaitu ada ya dan waw. Jadi ada alif, ada ya, ada waw. Nah, kemudian jadi di sana boleh ditambahkan alif, kemudian boleh tidak ditambahkan alif. Tetapi ketika menggunakan menggunakan kitabah arudiyah, lazim atau harus menggunakan alif atau menggunakan waw atau menggunakan ya untuk sebagai sukun di akhir. Itu adalah namanya harfu itlaq. Di sini di dalam taklikannya adalah al-itlaqu fi ilmil arudi huwa isba'un harakatur rawi, mengisba'kan huruf atau harakat daripada harfu rawi. Harfu rawi itu apa? Kalau di sini itu ursila, harfu rawinya adalah huruf lam. Huruf lam. Nah, sin di sebelum huruf lam itu namanya apa? Itu nanti ada namanya. Kemudian alif itu namanya apa? Itu ada namanya. Kemudian ra sukun itu apa namanya? Itu ada namanya. Kita akan mempelajarinya di ilmu qafiyah. Ada namanya taksis, kemudian ada isba, huruf isba, kemudian ada namanya wasal. Jadi alif di sini itu adalah harfu wasal, kemudian lam itu harfu rawi, kemudian ra di situ kalau nggak salah adalah harfu taksis. Seperti itu, nanti akan ada namanya. Kalau nggak salah harfu taksis, mungkin saya sudah lupa. Kita nanti ulang lagi di dalam ilmu qafiyah. Fayatawalladu min tilkal harakati al harfu majanisi laha. Jadi dari harokat misalkan dhammah, maka akan lahirlah atau muncul itu huruf yang sejenis apa maksudnya? Sejenis dengan harokat. Ketika harokatnya dhammah maka bertambahnya waw, ketika harokatnya fathah maka bertambahnya alif, ketika harokatnya kasrah maka bertambah huruf ya. Katawalludil alifi minal fathi fi qawlihi ursila, sebagaimana lahirnya huruf alif ketika di situ ada harokat fathah. Ursila wa qad kasura dzalika fil fi'lil al-madhi wal maf'ulu bih ka qawli Abi Udzainah ma kullu yaumi yanadul mar'u ma talaba. Talaba ketika fathah ditambah huruf alif. Seperti itu. Itu dalam ilmu arud dan ilmu qawafi. Makanya penting kita itu mempelajari ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Itu gunanya apa? Jadi ketika kita membaca satu ilmu, kita tahu maksud daripada ilmu tersebut gitu. Karena satu ilmu dengan ilmu yang lain saling berta'aluk, saling yakni yata'allaq bainahum, yakni saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Wa ba'da ibtida'i bil basmalah walhamdi wassalati fa aqulu wa dhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Wa dhi ay al masailu al ati dhikruha hala kauniha min aqsamil hadisi iddah qadruha isnani wa salasun minha ma yakhtasu bil matni kal marfu'i wa minha ma yakhtasu bis sanadi kal ali wan nazili wa minha ma yarji'u lahu ma kas sahihi wal hasani. Bait yang kedua adalah wadhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Jadi di dalam ilmu hadis kita akan mempelajari ilmu hadis